HI itu salah satu aktor terpenting yang harus kita perhatikan adalah negara. Nah, di buku ini kita mencoba untuk memperluas itu. Aktor-aktor non-negara itu sama pentingnya. Buku ini mencoba menjembatani dan mencoba mencari cerita-cerita, kasus-kasus empiris yang juga memunculkan ada banyak aktor di luar negara yang juga berperan dan juga terimplikasi dari transformasi digital ini. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, jumpa lagi di podcast Hubungan Internasional. Saya Dani selaku host pada podcast kali ini. Bersama saya ada Mbak Popi dan Mas Dodi, staf pengajar konsentrasi Digital Transformation and Competitiveness, program studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Pada episode kali ini kita akan berdiskusi tentang buku yang berjudul Transformasi Digital dan Daya Saing. Buku ini disunting oleh Mas Riza Nur Arfani dan Mas Kuskirdo Ambardi yang juga merupakan karya terakhir dari Mas Riza selaku dosen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM. Oke, mungkin pertanyaan pertama ke Mbak Popi ya. Dari Mbak Popi sendiri, kenapa sih buku ini bisa hadir gitu untuk diterbitkan dari Prodi S2 Digital Transformation and Competitiveness UGM? Oke, terima kasih Dani, Mas Dodi ya yang sudah menemani untuk diskusi pada kesempatan promosi buku ini ya. Kenapa buku ini hadir? Tadi seperti yang Dani sampaikan, buku ini hadir tidak bisa dilepaskan dari inisiatif yang dikembangkan oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional ketika memperkenalkan minat khusus baru di bawah program studi ilmu hubungan internasional untuk program magister, yaitu Magister Digital Transformation and Competitiveness atau yang biasa disebut sebagai MADTC ya. Nah, kenapa MADTC ini diperkenalkan di bawah Departemen Ilmu Hubungan Internasional? Sebetulnya ini merupakan wujud dari respons Departemen HI UGM di dalam melihat perkembangan terkini terutama dalam konteks global yang muncul akibat dari transformasi digital. Nah, transformasi digital itu kan sudah kita lihat selama mungkin hampir 10 tahun terakhir begitu ya Mas Dodi ya, selama 10 tahun terakhir yang menjadi semacam kayak buzzword lah di mana-mana, dia menjadi konsep yang sangat populer yang menunjukkan perubahan yang signifikan tidak hanya di level individu tapi juga sampai ke tingkat global. Nah, apa perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi biasanya berlangsung ada banyak isu baru yang muncul sebagai konsekuensi logis dari transformasi digital. Misalnya sekarang kita tahu ekonomi itu bukan cuma ekonomi biasa gitu ya, tetapi kita bicara soal ekonomi digital. Lalu kita bicara soal keamanan. Dulu biasa kita bicara soal keamanan, sekarang kita bicara soal keamanan siber misalnya. Lalu kita bicara soal kedaulatan, tapi juga kedaulatan digital. Kita bicara soal proteksi data. Kesemua itu sebetulnya adalah isu-isu baru dan juga tantangan baru dalam kajian ilmu hubungan internasional yang menunjukkan adanya perubahan relasi antar negara, perubahan relasi aktor-aktor yang terlibat di dalam konteks politik global. Nah, dalam konteks dunia yang berubah demikian itulah, maka ilmu hubungan internasional memperkenalkan satu MA baru, konsentrasi baru, yaitu Digital Transformation and Competitiveness. Nah, dalam konteks itu buku ini hadir sebagai bagian dari mandat dari MA INDTC tadi untuk bagian dari produksi pengetahuannya. Kira-kira gitu sih kalau dikaitkan dengan MA INDTC-nya. Baik, Mbak Popi, terima kasih, sangat komprehensif. Lalu untuk Mas Dodi, bagaimana sih proses dari penyusunan sampai penyuntingan buku Transformasi Digital dan Daya Saing ini? Ada cerita-cerita menariknya nggak sih Mas dari proses tersebut? Ya, tapi saya ingin melanjutkan dari kata kunci yang disampaikan oleh Mbak Popi tadi, produksi pengetahuan. Nah, cuma kemudian ketika Mas Riza punya gagasan untuk membukukan ini, itu selain produksi pengetahuan kira-kira isinya apa ya? Nah, di sana itu ada banyak obrolan dan banyak partisipasi dari peserta kelas. Jadi dibagi dalam sejumlah topik, sesi, dan mereka diminta untuk presentasi, memberikan kasus dan sebagainya. Sehingga kemudian awalnya, bagaimana kalau pertanyaannya dari Mas Riza, bagaimana kalau itu kemudian kita bukukan? Nah, tentu saja undangan kemudian diperluas, selain dari dosen yang berpartisipasi, ada peserta dari peserta kelas tersebut, dan kemudian ada alumni-alumni yang kita undang. Supaya nanti itu menjadi sebuah buku yang bisa merangkum banyak gagasan, banyak pengalaman, dan juga banyak ilustrasi empirik.
Nah, baru kemudian ketika kita obrolkan itu, jadilah kemudian outline tentang buku tersebut. Dan setelah itu undangan disebar, dan ujungnya yang seperti Anda lihat itu kemudian menjadi sebuah buku dengan banyak bab yang di dalamnya merangkum banyak gagasan juga. Jadi kalau Mbak Popi tadi itu mengatakan, HI itu salah satu aktor terpenting yang harus kita perhatikan adalah negara misalnya. Nah, di buku ini kita mencoba untuk memperluas itu. Memperluas itu artinya aktor-aktor negara, non-negara itu sama pentingnya. Jadi apakah itu masyarakat sipil, komunitas-komunitas, praktek-praktek yang itu berada di luar jangkauan negara, yang itu berkembang sendiri. Misalnya ada bab yang mendiskusikan tentang payment antar negara. Nah itu sebetulnya adalah inisiatif yang non-negara. Dan itu kemudian mereka, para aktor-aktor privat ini, itu yang kemudian mencoba untuk membangun sebuah platform pembayaran digital. Nah itu yang kita coba menyorotinya di bab-bab itu. Jadi aktor-aktor non-negara itu menjadi salah satu fokus juga dari buku ini. Oke, berarti itu dari proses pemilihan topiknya ya Mas Dodi ya. Tapi kalau dari proses penyuntingan juga gitu ada nggak ya Mas? Mungkin kenangan-kenangan dari khususnya Mas Riza gitu. Ada ya, kenangan-kenangan itu tentu saja dikaitkan dengan isu-isu yang tidak dirangkum di buku ini. Jadi misalnya gini, ini awalnya apakah itu desain silabusnya maupun isu-isu yang dibahas tiap sesi, itu dalam tanda petik itu sangat teknokratik. Karena kata kunci dari Minsus ini adalah competitiveness. Jadi bagaimana mencoba untuk memberikan semacam insight, bekal kepada para peserta kuliah supaya mereka itu bisa melihat dan menimbang competitiveness di era digital ini. Apakah itu negara, perusahaan, kemudian komunitas, masyarakat, dan seterusnya. Nah, tetapi di sana itu juga ada 1-2 isu yang kemudian kita coba untuk akomodasi. Yang dalam tanda petik itu adalah kekiri-kirian. Ini isu keadilan bagaimana ini? Sejauh mana misalnya berbagai kelompok masyarakat itu bisa terlibat dalam transformasi digital. Nah, di sana tidak semata-mata bagaimana kita berbicara tentang competitiveness, tetapi juga bicara tentang fairness, bicara tentang bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok supaya kelompok-kelompok sosial supaya mereka itu bisa masuk dalam gerbong transformasi digital itu. Oke, baik Mas Dodi, terima kasih tadi sangat menjawab sekali. Tapi mungkin karena ini konteksnya di ilmu hubungan internasional, kita coba bertanya ke Mbak Popi terlebih dahulu ya Mbak Popi. Sebenarnya bagaimana sih perspektif ilmu hubungan internasional, khususnya yang optimistis dan skeptis bisa menjawab tantangan dari transformasi digital tadi Mbak? Ya, buku ini berangkat dari perdebatan yang seringkali kita lihat dalam studi HI ya. Perdebatan yang muncul adalah antara kubu yang melihat globalisasi dan terutama transformasi digital dilihat dari kacamata yang skeptis dan kacamata yang optimis atau yang globalis. Nah, kacamata yang skeptis itu tradisinya berangkat dari tradisi yang realis, sedangkan kacamata yang lebih optimis globalis itu tradisinya dari tradisi kajian liberal. Nah, dua kubu yang berseberangan ini sebetulnya mencoba memahami apa sih sebetulnya transformasi digital itu gitu ya. Ada aspek tentu saja tidak bisa dilepaskan dari karakteristik dari masing-masing kubu atau cara pandang. Realis yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Dodi, sebetulnya tradisi realis kan lebih melihat aktor yang paling dominan di dalam hubungan internasional itu sebetulnya negara. Lalu sementara yang kubu yang liberalis itu melihat bahwa negara meskipun dia adalah aktor penting tapi tidak satu-satunya. Nah, disitulah kemudian buku ini mencoba menjembatani dan mencoba mencari cerita-cerita, kasus-kasus empiris yang juga memunculkan ada banyak aktor di luar negara yang juga berperan dan juga terimplikasi dari transformasi digital ini. Nah, dua kubu ini realis, liberalis, skeptis dan juga globalis inilah yang mencerminkan dan juga menjadi kerangka berpikir di dalam menjelaskan fenomena-fenomena atau kasus-kasus atau case empiris yang juga dijelaskan di dalam buku ini. Aspek realis juga melihat ada aspek struggle of power. Sementara kalau yang dari aspek yang globalis dan juga liberalis itu sebetulnya melihat ada aspek juga kenapa disebut lebih optimis karena melihat ada aspek koordinasi kerjasama yang juga muncul akibat dari transformasi digital. Mungkin itu, Dani. Baik, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ke Mas Dodi gitu tadi ya. Bagaimana sebenarnya
memunculkan kembali aktor-aktor yang selama ini tenggelam gitu ya Mas dari pembahasan transformasi digital. Kalau menurut Mas Dodi bagaimanakah membuat transformasi digital itu dapat berjalan secara inklusif Mas? Kriteria standar dari mengukur inclusiveness itu kan biasanya dilihat dari akses ya. Dan akses itu berarti infrastruktur teknologinya. Bahwa teknologi digital ini infrastrukturnya harus bisa merangkum semua kelompok sosial, semua individu sehingga mereka secara kolektif itu bisa terlibat dalam proses transformasi tersebut. Tapi sebetulnya ada satu kata kunci lain ketika kita bicara tentang inclusiveness dalam dunia digital, dalam transformasi digital, yakni apa yang dikenal dengan inequality loop. Ini kalau terjemahan gampangnya itu lingkaran ketimpangan. Nah sebetulnya di sana ada aspek-aspek non-teknologi yang perlu diperhatikan. Jadi kita harus melihat dua aspek sekaligus. Yang pertama adalah teknologinya, yang kedua adalah aspek sosialnya. Nah yang aspek sosial ini misalnya ada pengelompokan berbasis demografis dan sosiografis. Tidak semua kelompok itu bisa mengakses secara sama terhadap teknologi digital tersebut. Sehingga kita perlu untuk melihat mana kelompok yang bisa kompetitif, mana yang tertinggal. Sehingga di sana bisa dirumuskan program intervensinya. Itu yang pertama. Ada komponen dari inequality loop. Yang kedua itu adalah yang kita sebut dengan digital competence. Jadi kita tidak semata-mata gampangnya itu menyambung peralatan kita ke network digital, infrastruktur digital, tetapi bagaimana memanfaatkan itu. Dan itu kita sebut dengan digital competence. Bagaimana kita bisa mencoba memanfaatkan informasi, data, perspektif, insight dari berbagai tempat, dan kemudian itu bisa kita olah sendiri di level individu, sehingga kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang memberdayakan, sesuatu yang bisa membuka peluang baru, apakah itu peluang sosial, peluang politik, dan khususnya peluang ekonomi. Nah yang ketiga, ketika kita bicara tentang lingkaran ketimpangan itu adalah kita harus juga melihat apa yang disebut dengan digital benefits. Siapa yang paling diuntungkan dari transformasi digital tersebut? Karena kalau seandainya kita sudah terlibat, tetapi kemudian ternyata segala keuntungan digital itu diraih oleh pemain tertentu, kelompok sosial tertentu, itu saya kira inklusivitasnya juga kita pertanyakan. Jadi misalnya kayak gini, ini ada e-commerce, A misalnya. Ketika semua rente itu memusat kepada pemilik platform, nah di sana ada problem fairness yang harus kita persoalkan. Nah di sana kita berbicara bahwa benefitnya tidak terdistribusikan cukup luas. Nah itu bisa pada aplikasi Gojek, bisa aplikasi transportasi online ya, kemudian hotel, kemudian e-commerce, dan banyak lagi. Iklan yang itu dikuasai oleh Facebook dengan Google misalnya, itu kita berbicara tentang bagaimana ya supaya digital benefits ini itu bisa meluas, bisa menjangkau banyak kelompok dan semakin partisipatif. Nah itu kita bicara benefits digital, dan itu adalah kriteria inclusiveness yang saya kira juga perlu untuk kita perhatikan dan perlu untuk kita persoalkan. Oke, makasih Mas Dodi ya. Berarti Mas Dodi ini membuka kacamata kita kalau transformasi digital itu tidak melulu soal bisnis ya Mas ya. Ada aspek teknologis dan juga aspek sosialnya. Nah mungkin pertanyaan ke Mbak Popi lagi nih. Kalau menurut Mbak Popi, dari buku ini terutama ya, ini kan buku yang mengumpulkan tentang studi kasus, khususnya dari kacamata kita sebagai negara Indonesia, berarti negara selatan gitu ya Mbak ya. Kalau menurut Mbak Popi sendiri dari kacamata yang selama ini kita tahu gitu ya Mbak, utara dan selatan, apakah dengan diterbitkannya ataupun ditulisnya buku ini itu bisa membawa naik kembali gitu narasi studi-studi kasus dari negara-negara selatan ke mungkin audiens ataupun pembaca buku ini begitu Mbak? Buku ini saya kira baru langkah awal ya Mas Dodi ya. Kalau tadi pertanyaannya Dani apakah buku ini bisa menjawab isu tersebut, saya kira mungkin masih harus uji lagi gitu ya Mas Dodi ya. Buku ini baru kompilasi dari berbagai macam cerita-cerita empiris yang saya kira juga sangat beragam, mulai dari isu soal tadi pembayaran digital, isu soal
transformasi digital di sektor pertanian, industri pangan, sektor kesehatan, mitigasi bencana, macam-macam. Dan karena isunya sangat beragam, saya kira cerita bahwa buku ini lebih pada menegaskan kembali isu soal transformasi digital itu isu yang sangat dekat dengan kita semua dalam keseharian. Dia tidak cuma sekedar bicara soal struggle of power di tingkat global, tetapi juga hal-hal yang menyentuh aspek kehidupan manusia sehari-hari. Nah, dalam konteks diskusi tentang Global South, Global North, dan seterusnya, saya kira mungkin ada banyak instrumen juga ya, Mas Dodi ya, yang selama ini sudah kita pelajari juga di beberapa kelas, terutama di MA-DTC ini, terutama untuk menunjukkan tingkat kesiapan suatu negara di dalam bertransformasi digital ini tadi. Ada digital readiness, ada kemudian network readiness index, ada kemudian Harvard Business Review, yang kesemuanya sebetulnya instrumen yang bisa kita gunakan untuk menganalisis lebih jauh tingkat kesiapan suatu negara. Nah, memang sayangnya data-data menunjukkan, kalau menyambung pertanyaannya Dani tadi ya, data-data menunjukkan dari Digital Readiness Assessment, dari Network Readiness Index dan seterusnya, memang yang kesiapan negara selatan masih cukup jauh ya dibandingkan negara utara. Tapi saya kira itu bukan berarti menumbuhkan pesimisme, tapi justru kemudian mengarus utamakan diskusi tentang transformasi digital ini menjadi penting ya. Satu juga kita tambahkan, yakni inisiatif. Tadi kalau Mbak Popi kan menekankan digital readiness itu kan berkaitan dengan faktor struktural yang membatasi kemampuan negara-negara selatan untuk bisa keluar dari kungkungan keterbelakangan misalnya kompetitif seperti itu. Gitu ya, Mas. Kan bisa juga kita, salah satunya yang dibahas di sini itu adalah inisiatif-inisiatif di tingkat komunitas yang mereka itu bisa memanfaatkan atau memaksimalkan manfaat dari teknologi digital. Misalnya ada seorang penulis atau tim penulis yang berbicara tentang digital town square. Bagaimana public sphere itu, ruang publik itu, yang itu virtual, itu bisa menampung semua pendapat yang ada di masyarakat, dan mereka mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kolektif. Nah, itu kan inisiatif-inisiatif di level lokal. Jadi selain yang struktural sifatnya, yang itu seolah-olah menjadi hambatan, menjadi tantangan, tetapi di tingkat empiriknya, itu ada beberapa komunitas yang berhasil justru untuk mempromosikan inisiatif-inisiatif mereka dengan memaksimalkan fitur-fitur teknologi digital untuk memberdayakan mereka sendiri. Nah, itu saya kira menjadi salah satu juga yang perlu untuk kita tonjolkan dari buku ini. Ya, mungkin kalau menyambung dari jawaban Mas Dodi tadi ya, sebenarnya satu yang saya ingat dari yang pernah diajarkan oleh almarhum Mas Riza di kelas itu adalah transformasi digital itu tentang outwitting gitu. Jadi bagaimana cara kita mengambil peluang, terutama dari perspektif, kalau Mas Riza tadi dari perspektif komunitas lokal ya. Jadi bagaimana kita mengambil peluang dari transformasi digital yang ada saat ini untuk dapat berdiri sejajar gitu dengan negara-negara utara khususnya. Oke, hi friends, kita sudah masuk di sesi akhir dari podcast ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Mbak Popi dan Mas Dodi sudah berkenan Sama-sama. dan meluangkan waktunya di podcast kali ini. Oke, hi friends, jangan lupa temukan hal-hal menarik apa yang HI Friends dapatkan dari podcast ini, dan 3 orang yang beruntung akan bisa mendapatkan 3 buku ini yang akan kita kirim ke alamat teman-teman HI Friends. Dan juga HI Friends bisa membeli buku ini di link UGM Press yang akan kami munculkan di video ini. Baik HI Friends, mungkin sampai sekian podcast kali ini. Bye HI Friends, sampai jumpa di episode selanjutnya.